Namanya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi Kakak, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat, Bu. Bu. Ya, perkenalkan saya Ferawati. Eh, saya malam ini akan mempresentasikan tugas aksi nyata dari modul 1.4 berjudul Menanamkan Budaya Positif di Sekolah Melalui Kesepakatan Kelas. Ya, di sekolah saya sendiri di SMP 5 Perlak. Sebelumnya saya ingin kasih lihat profil saya secara singkat. Fasilitator saya namanya Ibu Eliza dan PP atau pengajar praktik saya namanya Pak Anwar. Beliau merupakan kepala sekolah juga dan ini merupakan profil saya secara singkat. Baik, sebelum kita memulai presentasi ini, lebih baik kita berdoa di dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga semoga ada hikmah baik yang dapat kita ambil dari presentasi malam ini. Masih semangat ibu-ibu semua? Iya, Semangat, Bu. Ibu. Semangat, Bu. Ya, baik langsung saja. Ini pemahaman konsep. Yang pertama ada paradigma perubahan. Mohon maaf ya Bu, ini saya agak pilek, jadi suara saya agak sumbang sedikit. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang pertama ada paradigma perubahan. Ini ada bagan tentang stimulus, respon lawan teori kontrol, dan pandangan tentang dunia. Bisa dibaca ya ibu-ibu, nampak kan Bu? Nampak, Nampak, Bu. Bu. Seterusnya tentang disiplin positif. Pengertian disiplin positif di sini merupakan pendekatan mendidik anak atau peserta didik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ya, jadi kaitannya sangat erat ya hukuman dengan disiplin karena biasanya yang sering kita lakukan untuk menegakkan disiplin tentu pastinya adanya hukuman, termasuk saya juga sendiri sebelum mengikuti program guru penggerak ini. Pasti ketika saya menegakkan disiplin baik di sekolah maupun terhadap anak saya sendiri, pasti ada saja hukuman yang saya berikan. Tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, pikiran saya sudah mulai terbuka, sedikit mulai terbuka untuk tidak menerapkan lagi teknik hukuman. Jadi tujuan pendidikan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi untuk membangun budaya yang positif, kita sebagai guru menyediakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan yang aman, nyaman agar murid-murid kita dapat berpikir atau bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Jadi di sini maksudnya kita guru itu bisa menjadi contoh atau teladan. Ketika di depan kita harus dapat menjadikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Contoh yang baik itu baik dari segi pakaian, baik dari segi perilaku, ataupun cara berbicara kita. Itu
sama saja seperti istilah ketika guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Jadi apa yang kita tunjukkan, apa yang kita berikan contoh yang terbaik di depan anak-anak kita, insya Allah murid kita bakal begitu juga. Jadi contohnya misalnya kita di luar bersama rekan-rekan guru sering ngomong-ngomong kasar nih misalnya, sering ngomong-ngomong kasar atau ngomong-ngomong besar dengan nada bicara besar atau kasar, otomatis anak murid kita pasti bakal begitu juga. Dan ketika kita ingatin atau kita nasihatin, maka mereka nggak akan mau ngikut, nggak akan mau mendengarkan karena ibunya aja begitu, apalagi kami, gitu kan. Jadi kita harus memberikan contoh yang positif terhadap murid-murid kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi pengertian dari motivasi adalah proses internal di dalam diri manusia yang mengarahkan terciptanya perilaku bertujuan. Motivasi ini dapat dilihat sebagai dorongan yang menggerakkan terjadinya tindakan atau perilaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Adapun tujuan dari motivasi ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang maksud yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita hanya bertujuan, aku lakuin aja lah biar aku merasa nggak enak terhadap orang tersebut. Jadi tujuan yang perilaku yang kita ciptakan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap orang tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, berarti sesuatu yang kita lakukan itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat mengharapkan pamrih atau mengharapkan kita dapat pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, motivasi ini bisa berarti nilai-nilai yang mereka anggap baik itu bisa menjadi uh, untuk menghargai dirinya sendiri. Terusnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini kebutuhan yang paling mendasar ya dari manusia. Di antaranya ada kesehatan, ada rumah, ada makanan. Ini sama istilahnya dengan sandang, papan, dan pangan ya. Karena kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan juga rumah dan makanan. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini merupakan kebutuhan untuk diterima. Artinya kita membutuhkan cinta dan kasih sayang orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk berteman, untuk berinteraksi, mungkin kita membutuhkan kelompok, membutuhkan masyarakat, membutuhkan murid. Jadi kita memiliki kebutuhan untuk diterima di dalam kelompok itu. Yang ketiga, itu ada penguasaan. Penguasaan ini merupakan kebutuhan atas kemauan. Yang keempat, ada kebebasan. Kebebasan ini artinya kita memilih kebebasan sesuai dengan yang kita pilih sendiri. Artinya kita tidak mau dikekang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Ini ada salah satu contoh. Contohnya ada seorang anak di sekolah yang suka mengambil bekal makanan temannya. Bila kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa saja mungkin dia tidak ada makanan di rumahnya, sehingga dia tidak membawa bekal. Nah, itu berarti dia membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup dari segi makanan mungkin. Dan yang kedua, cinta dan kasih sayang.
Nah, ini kebutuhan untuk diterima. Mungkin dia suka mengambil bekal makanan temannya. Jadi mungkin ketika temannya itu melapor kepada guru dan guru melaporkan kepada orang tuanya, mungkin dia merasa orang tuanya itu peduli terhadap dia, memberikan cinta dan kasih sayang terhadap dia. Mungkin akan lebih perhatian. Ya, jadi itu kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kalau dikaitkan lagi dengan penguasaan, penguasaan ini artinya ketika dia bisa mengambil makanan temannya, mungkin dia merasa dia berkuasa. Kenapa kamu nak mengambil bekal temanmu? Gak apa-apa Bu, iseng aja. Nah, itu merasa dia berkuasa. Yang selanjutnya, bila kita kaitkan dengan kebebasan, mungkin anak tersebut ingin bekal makanannya itu tidak yang itu-itu saja. Mungkin dia pingin bekal makanannya itu yang beragam. Ya. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan kesenangan, mungkin dia mengambil bekal makanan temannya itu karena dia merasa senang. Dia seperti itu. Mungkin dia merasa senang dengan dia mengganggu temannya. Ya, itu jadi merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Masih dengar ibu-ibu semua? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, selanjutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, apalagi nih di sini yang Zoom kebetulan ada calon-calon guru ya, walaupun belum jadi guru, mungkin bisa jadi pelajaran nanti ketika menjadi guru, ketika kita dihadapi dengan anak-anak yang mungkin di luar kemampuan kita, jadi kita guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini bagaimana? Penghukum ini bisa dari jenis hukuman fisik maupun verbal. Seperti kata-kata kita yang sering kita sebutkan di dalam kelas mungkin, anak-anak semua tolong patuhin aturan saya. Semuanya harus dengarkan arahan ibu. Nah, jadi itu mungkin posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ya, mungkin posisi ini biasanya guru akan merasa lebih lembut ya, bicaranya lebih lembut, tetapi murid ini merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Aduh Ani, ibu sangat kecewa. Mengapa nilai ujian matematika kamu rendah? Omongannya memang lembut tetapi menyakitkan. Jadi posisi kontrol guru ini disebut pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi di sini bisa jadi negatif ataupun positif. Kalau positif berarti mereka memiliki hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Tetapi kalau arahnya itu ke hal negatif, bisa saja mempengaruhi seseorang itu untuk berbuat tidak baik. Contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak gitu. Ayo bantulah demi ibu. Jadi kalau sebagai teman ini rumornya itu bisa ke hal negatif atau positif, tergantung guru memposisikan diri mereka. Yang keempat, ada sebagai monitor atau pemantau. Sebagai monitor ini, artinya guru itu hanya mengawasi. Misalnya, kamu tahu kan peraturan yang udah kita buat, jadi ini apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi dan konsekuensinya? Jadi guru sebagai pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan atau catatan yang telah dibuat selama ini. Jadi posisi monitor ini sendiri menunjukkan tanggung jawab guru hanya sebagai mengontrol murid saja. Dan yang terakhir, ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, mungkin di antara kelima ini,
posisi yang paling baik menurut saya yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, artinya posisi kita itu kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita tidak hanya menyalahkan atas apa yang telah ia lakukan, tetapi kita memberikan kesempatan untuk murid menjelaskan dan mereka akan mempertanggungjawabkan tentang perilakunya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah yang diturunkan di kelas-kelas dan disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah segitiga restitusi yang ada 3 tahapan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini contohnya ketika ada seseorang anak yang berbuat kesalahan atau misalnya kita telah membuat kesepakatan kelas nih atau kita telah membuat keyakinan kelas. Tetapi ada 1-2 anak yang melanggar. Terus tahapan kita sebagai guru apa nih? Nah, kita tidak boleh langsung menyalahkan, kita tidak boleh langsung menghukum, tetapi ada tahapan-tahapan yang disebut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini ada link drive, tolong dibuka ya Bu Dani. Bu Dani, Bu. minta tolong putarkan video segitiga Iya, Bu. restitusi itu, Bu. Iya. Ibu berhenti dulu, Bu. Iya, ya, Bu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Gimana nih? Sudah terlihat, Bapak Ibu? Suaranya kok nggak ada ya? Suaranya nggak ada ya? Bentar ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Tapi suaranya nggak terdengar ya, Bu? Iya. Suaranya kok nggak ada ya? Gimana nih ya? Udah dites nggak bisa.
Oh iya, sebentar ya, kita stop dulu ya, Bu. Oh, udah ada nih. Kenapa dia dipanggil ke pustaka? Oh, Lydia telah datang ke sekolah. Menurut Lydia, apakah perbuatan yang Lydia lakukan itu dalam benar? Oke, Lydia telah melanggar peraturan dan kesepakatan kelas yang kita buat minggu yang lalu ya. Oke, memang perbuatan dia ini merupakan satu kesalahan yang dia perbuat, tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya kita pernah melakukan kesalahan. Tapi tidak apa-apa, selama kita masih punya niat untuk berubah, insya Allah kedepannya Lydia lebih baik lagi ya. Lydia pasti punya alasan kan kenapa Lydia melakukan datang ke sekolah? Apa alasan Lydia? Oh, menonton TV. Tiap malam dia menonton TV. Setelah malam. Oh, jadi Lydia usahakan Lydia bisa membagi waktu. Kalau bisa Lydia itu nontonnya jika hari yang libur aja, jangan setiap hari. Jadi kalau Lydia tidak nonton TV, insya Allah Lydia itu tidak akan telat bangun di pagi hari. Ya, jadi Lydia harus pandai-pandai mengatur waktu aja. Jika jam sekolah harus tidur tepat waktu. Ya. Oke, kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Minggu lalu. Nilai apa aja yang kita telah sepakati bersama di kelas? Nilai disiplin, tanggung jawab, nilai kebersamaan. Oke, berarti kalau Lydia terlambat datang ke sekolah, Lydia telah melanggar nilai apa? Nilai disiplin. Nilai disiplin, berarti kurang disiplin. Oke, yang keyakinan kelas yang kita buat minggu lalu, apakah Lydia meyakini? Oke, Lydia meyakini. Apakah Lydia bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang pernah Lydia buat? Ya, saya. Oke, udah Bu Vera. Iya, Bu. Boleh Baik, Bu. lanjut lagi, Bu. Boleh lanjut lagi, Bu. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Itu lanjutin film itu mah. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu. Bu. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi merupakan contoh video segitiga restitusi yang saya buat di sekolah saya. Sebentar ya, Bu, ada gangguan. Itu contoh salah satu anak yang melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang buat atas kesepakatan mereka sendiri. Jadi mungkin ada salah satu contoh anak yang melanggar kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi saya sebagai guru tidak langsung menyalahkan anak ini. Jadi saya menggunakan segitiga restitusi ini. Sebelumnya memang saya tidak pernah mendengar segitiga restitusi ini. Jadi melalui program guru penggerak, saya mulai mengenal apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Sebelumnya mungkin ketika saya dihadapi dengan anak-anak yang melanggar peraturan, mungkin saya langsung marah-marah aja kerjanya, langsung kamu salah ya, ini kamu dapat hukuman, mungkin skorsing kamu segini, nilai kamu segini nanti saya turunkan. Jadi setelah saya mengenal segitiga restitusi, jadi saya mengikuti 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Terus ada validasi tindakan yang salah. Jadi walaupun anak tersebut salah,
kita sebagai guru harus menguatkan kembali anak tersebut bahwasanya setiap manusia itu mungkin bisa saja melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh melemahkan anak tersebut. Kita harus bisa menguatkan anak tersebut untuk dapat bekerja kembali bersama teman-teman mereka. Biasanya malah ketika ada anak yang salah, langsung kita bawa keluar anak ini. Jadi dia merasa terasing. Dia tidak bisa belajar bergabung dengan teman-temannya. Jadi setelah ada segitiga restitusi ini, setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, terus kita menguatkan anak tersebut dan kita menanyakan tentang keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bahwasanya anak tersebut bisa yakin tidak dengan terhadap kesalahan yang dibuat ini. Semoga dia tidak bisa, semoga dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dia buat dan dia berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya ada budaya positif. Budaya positif ini merupakan kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan ini tumbuhlah menjadi sebuah karakter. Jadi karakter yang kita inginkan di sini ada bersifat religius, disiplin, mandiri, dan menghormati orang lain. Terus ada budaya positif membentuk karakter murid. Di sini ada latar belakangnya. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif. Sehingga nantinya guru akan menjadi ingarso sungtolodo dan menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Jadi di dalam kita menciptakan budaya positif, kita sebagai guru tentunya harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah ini baik murid, baik rekan sejawat, baik komite, baik warga masyarakat, orang tua. Jadi kita harus libatkan semua warga sekolah. Kita tidak bisa menciptakan budaya positif ini misalnya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi kita harus melibatkan atau bekerja sama dengan semua warga sekolah ya. Ini yang terutama sekali ada persetujuan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru dan juga murid beserta orang tua dan masyarakat. Jadi kolaborasi yang kita ciptakan antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menciptakan budaya positif ini, semoga kita harapkan dapat menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Jadi adapun tujuannya, yang pertama, tujuan dari kita menciptakan budaya positif itu sendiri, yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada murid. Jadi melalui budaya positif ini diharapkan murid itu merasa memiliki tanggung jawab. Dia memiliki merasa tanggung jawab dan memiliki sikap disiplin. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap sesama. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur di sini ada 3. Yang pertama, terbentuknya sikap disiplin dan tanggung jawab pada murid. Yang kedua, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, memiliki sikap saling menghormati dan saling menghargai. Ini ada aksi nyata yang saya terapkan di sekolah. Jadi aksi nyata yang saya terapkan di sekolah ini melalui budaya positif. Saya lakukan di kelas 8 yang pertama kali saya lakukan. Saya membuat kesepakatan kelas. Ya. Jadi kesepakatan kelas ini siapa yang terlibat? Bukan saya sendiri. Tentunya yang terlibat secara langsung itu ada rekan sejawat, kepala sekolah, dan tentunya peserta didik. Ini kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Jadi sebelum saya membuat
kesepakatan kelas di kelas, terutama saya berdiskusi dulu. Jadi saya mengenalkan tentang budaya positif ini kepada teman-teman dan rekan sejawat saya. Jadi saya menjelaskan tentang budaya positif yang akan saya terapkan di dalam kelas. Selanjutnya, pada kegiatan di kelas, saya memulai membuat keyakinan kelas. Ini ada gambar mereka sedang menuliskan tentang kelas impian mereka. Mereka ingin kelas yang bagaimana sih? Apakah kelas yang nyaman atau kelas yang bagaimana? Jadi, saya meminta mereka mengutarakan tentang ini loh peraturan, kalian yang buat sendiri, kalian yang taati. Jadi ini semua saya serahkan kepada anak-anak sendiri. Ini ada kegiatan murid sedang menempelkan hasil kelas impian mereka. Terus setelah mereka membuat hasil kesepakatan itu dan mereka membaca tentang hasil kesepakatan yang telah mereka buat. Nah, ini hanya 5 ya yang saya rangkum, mungkin banyak yang mereka tulis, mungkin secara keseluruhan hampir sama. Jadi ini hanya 5 yang saya rangkum hasil kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati secara bersama-sama. Mungkin yang pertama ada datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, jaga kebersihan ruangan. Yang keempat, jangan mengganggu orang lain dan dengarkan secara seksama. Oke, ini ada refleksi. Mungkin ada keberhasilan dan kegagalan setelah saya membuat kesepakatan kelas. Mungkin keberhasilannya, saya melihat peserta didik secara aktif terlibat langsung dalam membuat keyakinan kelas, sehingga dapat membentuk karakter peserta didik itu untuk lebih bertanggung jawab. Dan yang kedua, murid senantiasa berusaha untuk mengikuti kesepakatan kelas yang mereka buat. Dan yang ketiga, sebagian besar murid di kelas mulai menerapkan disiplin positif sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih baik. Mungkin dari setiap kegiatan tentu ada keberhasilan dan kegagalan. Tapi kegagalan ini tentu akan kita jadikan pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Mungkin tidak semua murid mengikuti kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi ada beberapa murid yang masih belum konsisten dengan apa yang mereka jalanin. Mungkin hari ini mereka jalanin, mungkin hari ini mereka patuh. Kadang besok mereka melanggar peraturan itu sendiri, jadi tidak semua itu berjalan dengan baik. Mungkin rencana perbaikan saya ke depannya, saya akan merefleksikan kembali bersama-sama tentang apa kegagalan kesepakatan kelas yang saya buat. Mungkin saya akan mencari solusi dan mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua, saya akan menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan positif sehingga kesepakatan kelas yang telah disepakati bisa dilaksanakan secara konsisten. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja pemaparan dari saya. Ibu masih dengar, Bu? Masih, Bu. Ya. Mungkin ada dari ibu-ibu yang di sini yang ingin menanggapi atau yang mau menanyakan, silahkan Bu. Ya, saya, Bu. Eh, Sebentar ya Bu. Ya, Bu Syamsiar, silahkan Bu Syam. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Samsia. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ini kan Ibu mengajar di SMP. SMP kan itu mapel ya, per mapel kan? Kita per Iya Bu. mapel. Itu berarti apakah kesepakatan kelas itu dibuat per satu atau per satu kelas atau per mapel, Ibu? Ya Terima kasih. kebetulan kemarin saya buat sesuai dengan kelas saya sendiri. Jadi kan mungkin setiap kelas kan memiliki kesepakatan kelas yang berbeda, Bu. Jadi saya hanya menyampaikan tentang kesepakatan kelas bersama rekan sejawat.
Dan saya juga menyampaikan hasil yang telah disepakati di kelas saya. Mungkin dari setiap mapel itu berbeda-beda, Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, Bu Sam. Ada lagi, Bu, yang lain? Ya, Bu Sri. Silakan, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera, yang ingin saya tanyakan, di saat Ibu menerapkan kesepakatan kelas tadi, ya kan, itu bagaimana respon anak didik dari yang sebelumnya belum ada kesepakatan kelas, ini udah mereka jalani itu sampai saat ini, gimana perkembangan yang udah terjadi, Bu Vera? Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin sebelum saya membuat kesepakatan kelas di sekolah SMP 5 ini, banyak anak yang melanggar peraturan, mungkin tidak ada rasa tanggung jawab. Tapi setelah saya memperkenalkan tentang budaya positif, terutama tentang keyakinan kelas, saya lihat anak-anak sudah mulai memiliki rasa tanggung jawab. Jadi mereka merasa saya malu nih kalau melanggar peraturan ini karena peraturan ini yang buat saya sendiri, masa saya yang langgar? Walaupun tidak semua anak eh apa ya Bu? Maksudnya tidak semua anak berpikir demikian. Mungkin masih ada satu dua anak yang masih tetap melanggar. Ya, itu mungkin jadi perbaikan pada saya. Mungkin saya akan merefleksi kembali tentang kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Mungkin ada yang harus dirubah atau mungkin saya harus menerapkan konsekuensi atas setiap pelanggaran yang dibuat anak ini. Sebelumnya mungkin saya membuat hukuman. Ya, ini kalau melanggar hukumannya gini. Jadi sekarang mungkin lebih kepada konsekuensi agar anak-anak ini memiliki rasa tanggung jawabnya, Bu. Ya, baik Jelas, Bu Bu? Vera. Ya, sudah sangat jelas Ibu jawabannya. Terima kasih. Ya, Bu. Ada yang lain, Bu? Nggak ada ya, Bu? Oke, saya rasa mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah atas keberkahan kita ngezoom malam ini. Kita tutupi kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya telah meluangkan waktunya. Mungkin ada yang terganggu malam ini, saya mohon maaf. Semoga kegiatan kita mendapatkan berkat dari rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu. Amin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Bu Vera, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu semua. Dan, terbaca nggak Dan? Iya Kak, biar terbaca Terekam nih, nggak? biar terekam, biar di-download dulu ya. Dani Oke, nggak oke, Kak pandai. Mas Ida. Alhamdulillah. Makasih ya Dani. Ya. Udah selesai.